Shalom. Kalau benar, ngapain takut untuk berdebat? Ini yang disampaikan oleh saudaraku ini. Dan bahkan saya sudah menerima saudara 2 kali undangan untuk berdebat lintas agama. Dikatakan berani, bukan tentang keberanian atau ketakutan. Tetapi sudah, dan saya ulangi bahwa prinsip pertama, saya sangat yakin akan agama saya. Saya sangat yakin akan kekristenan, akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di alam semesta, akan keselamatan yang tersedia melalui iman di dalam pribadi Yesus dan tidak di dalam hal yang lain dalam bentuk apapun. Saya sangat yakin akan Alkitab sebagai satu-satunya dasar kebenaran, karena Alkitab adalah firman Allah. Oleh karena itu prinsip ini yang pertama yang membuat saya tidak melihat kepentingan saya berdebat dengan saudara atau agama yang lain. Karena pada prinsipnya keyakinan saya akan Alkitab, akan Kristus sudah teguh. Kecuali saudara ragu akan agamanya, saudara silakan berdebat dengan orang lain. Kalau saudara yakin akan agamanya, ada banyak saudara tetap mengurus agama dan kitab saudara. Oleh karena itu saya katakan selalu kepada saudara yang lain, kita diutus, alasan yang kedua, untuk memberitakan Injil dan bukan berdebat. Yesus nggak pernah katakan pergi berdebat, murid-murid tidak pernah pergi berdebat. Tetapi Yesus mengutus setiap kita untuk memberitakan Injil, kabar baik, bagi mereka yang berdosa, yang ada di dalam kegelapan, dan yang membutuhkan terang yang adalah pribadi Yesus Kristus sendiri sebagai sumber keselamatan dan jaminan keselamatan. Itu alasan yang kedua mengapa saya tidak tertarik untuk berdebat. Baik itu lintas agama seperti dikirim undangan resmi, itu tidak penting bagi saya. Saya tidak perlu tampil. Yang saya lakukan adalah memberitakan Injil. Dan karena sangat yakin akan keyakinan agama saya tidak pernah urus kitab orang lain, membahas agama orang lain, apalagi berdebat dengan agama lain. Kenapa itu buang waktu? Tidak ada relevansinya bagiku. Maka untuk orang percaya yang sudah di dalam Kristus, pegang Alkitab, bahas Alkitab, renungkan Alkitab, pegang Yesus Kristus, dan jangan ambil waktu yang begitu penting dan berharga untuk urus keyakinan agama lain. Maka Mazmur yang pertama, ayat yang kedua berkata, berbahagialah mereka yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Allah, dan yang merenungkannya siang dan malam. Merenungkannya siang dan malam artinya saudara menyediakan waktu senantiasa untuk mempelajari firman Tuhan, Alkitab, firman Kristus, Injil, dan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, bukan akan kitab lain, bukan akan toko lain, bukan akan agama lain. Iman timbul karena merenungkan firman dan firman Kristus saja. Maka apa relevansinya saudara hari ini kita ambil waktu berdebat dengan keyakinan agama lain? Pertama, kitabnya berbeda. Yang kedua, toko yang diyakini di dalamnya berbeda, keselamatannya caranya berbeda diperolehnya, dan toko yang menyediakan keselamatan itu berbeda. Apa yang mau disamakan? Oleh karena itu bukan tentang takut atau berani, itu tentang prinsip kebenaran. Kekristenan itu adalah keyakinan yang teguh. Karena berdiri atas batu karang yang teguh itu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja, Mesias dan Juru Selamat dunia ini. Sehingga apa gunanya saya buang waktu saya yang berharga untuk berdebat tentang keyakinan agama lain? Oleh karena itu saudara pahami bahwa kalau saudara yakin akan agamanya, secara etis adalah saudara urus agama saudara. Orang Kristen juga kalau punya etika, urus kitab saudara, urus agama saudara, urus hal yang berhubungan dengan Kristus, itu secara etis. Jadi jangan juga kita orang Kristen mengambil waktu yang begitu bernilai Tuhan anugerahkan untuk berdebat di hal-hal yang tidak penting.
Kita diutus untuk memberitakan Injil, oleh karena itu fokus memberitakan Injil. Orang mau percaya atau tidak kembali kepada pilihan masing-masing. Kita diutus untuk memberitakan Injil. Dan itu yang saya lakukan selagi Tuhan menganugerahkan kesempatan dan memberi nafas. Oleh karena itu, Mazmur yang pertama ayat 3 berkata bahwa orang tadi yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itulah prinsip. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga selalu menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh, buah kebaikan. Setelah terima Yesus, Roh Kudus memimpin saudara melakukan buah yang adalah buah roh, yang adalah kebaikan, kebenaran, penguasaan diri, kasih dan seterusnya, sehingga melalui hidup saudara Kristus dapat dilihat oleh dunia ini. Dan dikatakan apapun yang mereka lakukan, kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Berhasil artinya apa? Mencapai tujuan ilahi. Dari mana? Dari Alkitab yang adalah firman kebenaran. Dari mana? Dari Roh Kudus yang mengajarkan kebenaran kepada saudara. Oleh karena itu ambil waktu merenungkan Alkitab dan bukan fokus urus kitab orang lain. Maka seperti kita katakan, agama lain sebenarnya tidak perlu urus kitab kita. Tetapi kalau mereka urus kitab kita, jangan-jangan karena kurang yakin akan agamanya. Kalau kita, kenapa kita perlu urus kitab orang lain kalau kita yakin akan agama kita? Oleh karena itu orang percaya, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus, hasilkan buah, dan jadilah berkat dengan memberitakan Injil. Itulah tugas kita. Jangan menyanyiakan waktu yang ada, apalagi untuk berdebat dengan orang yang tidak pantas untuk kita ajak berdebat. Kalau mau berdebat, jadi politisi berdebat di forum TV atau dimanapun mau, itu urusan sana. Kita adalah umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal, Yesus Kristus, yang dijamin keselamatannya karena iman di dalamnya, dan yang hidup untuk memuliakan Dia dengan cara memberitakan kabar baik dan hidup di dalam kebenaran. Inilah konsen orang percaya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, itulah konsen saya. Oleh karena itu, saya tidak perlu berdebat. Saya ulangi, tidak perlu dan tidak mau berdebat. Saudara simpulkan sebagaimana saudara mau simpulkan, tetapi itu adalah dasar kebenaran kekristenan. Kenapa? Orang Kristen memberitakan Injil dan bukan berdebat. Orang Kristen memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, anugerah Allah di dalam pribadi Yesus Kristus, dan tidak buang waktu untuk berdebat. Kalau di sana dikatakan Yesus manusia, itu menurut agama saudara. Di dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias, yang menyediakan keselamatan, yang menjamin keselamatan. Maka Dia satu-satunya yang berani berkata Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa atau sorga tanpa melalui Dia. Tidak ada yang lain yang berani menyatakannya. Oleh karena itu, karena yakin sudah di dalam kebenaran, yakin sudah di dalam terang, yakin sudah diselamatkan, saya fokus kepada keyakinan yang saya miliki. Itu adalah Alkitab sebagai kebenaran dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saya dan setiap orang yang percaya. Demikian saudara, oleh karena itu fokus. Orang Kristen juga itu adalah pesan bagi saudara. Berhenti urus kitab orang lain, berhenti urus agama orang lain, berhenti urus toko agama lain. Urus kitab kita, fokus ke kitab kita, pelajari dan renungkan firman kita, dan dapatlah hikmat daripada Allah yang membuat saudara bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus dan hidup dalam menghasilkan buah menjadi berkat melalui hidup dalam kebenaran dan memberitakan Injil. Itulah tujuan hidup kita. Demikian saudara, tetap semangat, peganglah firman Tuhan, peganglah iman kepada Kristus, dan terus memuliakan namanya melalui kehidupan saudara sehari-hari, sehingga Tuhan dimuliakan dimanapun saudara berada. Dengan aktivitas apapun, jabatan apapun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.